Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini video kali ini kita akan membahas apa itu kalam. Kalam itu apa sih? Jadi kalam itu yang perlu teman-teman ingat, itu ada beberapa elemen wajib yang harus ada. Yang pertama itu ada lafadz, al-lafdhu. Ya, apa itu lafadz? Kata, sebuah kata. Contohnya dorobah. Nah, dorobah di sini itu menunjukkan sebuah kata. Nah, kalam itu harus ada ini, ada kata. Kalau nggak ada katanya bukan kalam namanya. Cuman nggak selesai di situ. Ada juga elemen berikutnya yaitu murokab. Murokab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya Zaidun Amron. Zaidun Amron, ini ada dua kata ya, ada dua kata tersusun atau bisa lebih nanti dari dua kata. Nah, kemudian setelah ada kata kemudian tersusun, elemen yang berikutnya itu ada mufid. Mufid itu memberi pemahaman. Nah, di sini kalau cuma sekedar Zaidun dan Amron itu belum memberi pemahaman. Maksudnya gimana? Apa yang dimaksud dengan Zaidun Amar ini? Zaid dan Amar ini apa maksudnya? Makanya ada mufid. Contohnya di sini dorobah Zaidun Amron. Zaid memukul Amar. Nah, di sini baru ada pemahaman, baru dapat kita pahami bahwasannya dalam konteks ini Zaid itu memukul Amar. Nah, seperti itu, memberi pemahaman antara yang mengucapkan dan mendengarkan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya elemen bil wad'i atau berbahasa Arab. Nah, di sini itu untuk doraba Zaidun Amron itu sudah berbahasa Arab. Jadi satu contoh ini, contoh doraba Zaidun Amron ini itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kalam. Seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang i'rab. Apa sih i'rab itu? Bagaimana sih i'rab itu? Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab ya, dalam berbahasa Arab itu kita akan menghadapi yang namanya i'rab. Apa sih i'rab itu? Mari kita bahas. Nah, kita keluarkan dulu di sini redaksinya ya kemarin. Al-i'rabu huwa taghyirul awahiril kalimi ihtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan pada akhir kata dikarenakan berbedanya beberapa amil yang masuk padanya pada kata ya, baik secara lafadz maupun secara perkiraan. Secara lafadz itu ya artinya nampak gitu, nampak perubahannya jelas gitu. Nah, kemudian ini yang perlu teman-teman ingat ya, perlu teman-teman perhatikan. I'rab itu perubahan pada akhir kata ya, jadi bukan katanya yang berubah tapi akhirnya doang, huruf terakhirnya aja ya, huruf terakhirnya aja. Kemudian kenapa kok bisa berubah? Lihtilafil awamilih ad-dakhilah, dikarenakan perbedaan beberapa amil yang masuk ya. Adanya amil yang masuk yang memerintahkan untuk nasab, yang memerintahkan untuk rofa dan seterusnya. Kemudian setelah itu perubahannya itu secara lafdon, secara lafadz, dalam artian nampak di lafadz itu perubahannya, au taqdiron atau secara perkiraan. Jadi perubahannya itu nggak nampak di katanya gitu ya. Biasanya ini terjadi pada isim-isim atau fiil-fiil yang
akhirnya itu huruf-huruf mu'tal. Itu pembahasannya nanti. Nah, contohnya ini bisa teman-teman perhatikan. Ja'a Zaidun wa Amrun, kemudian Ja'a Zaidun bi Amrin, dan yang ketiga itu Ja'a Daraba Zaidun Amron. Nah, di sini ya teman-teman bisa diperhatikan perubahan-perubahan di Amrun ya. Ini ke belakang sama-sama Amrun ya. Tapi yang awal itu Amrun, yang kedua Amrin, yang ketiga Amron. Nah, ini perubahan yang disebut dengan i'rab. Perubahan i'rab itu ini, akhirnya doang. Amarnya nggak berubah, bentuk amarnya nggak berubah. Ya. Cuman ada amil yang masuk, ada amil, ada pemerintah, ada perintah untuk dhammah, untuk kasroh, untuk fathah, itu ada perintahnya masing-masing. Di sini perintah yang jelas itu ini ba. Nah, ini ada huruf jar, huruf wafat. Makanya kasroh di sini bi amrin, di sini amrun, di sini karena atof ini wawunya waw atof. Nah, di sini ada amron. Ini kenapa kok fathah? Karena menjadi maf'ul. Itu pembahasan lebih panjangnya nanti. Nah, ini cuman contoh dari i'rab. Ya. Amron, ya. Amrun, mimnya sukun, ainnya fathah. Bi amrin, ainnya fathah, mimnya sukun. Tetap. Amrun, amron, ya. Ainnya fathah, mimnya sukun. Tetap. Cuman yang berubah itu di akhirnya saja. Amron, amrin, dan amrun itu. Nah, itulah i'rab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video yang kali ini kita akan membahas tentang faslul mu'robati. Jadi tentang mu'robat. Ya, mu'robat itu berarti kata yang pengi'raban kata. Pengi'raban sebuah kata, baik kata kerja atau fiil ataupun kata benda ataupun isim ya. Nah, di sini ini untuk redaksinya ya. Bisa diperhatikan al-mu'rabatu kismani. Kismani ada dua jenis, dua pembagian. Jadi dari sekian banyak kata yang diirobi, cara pengirobannya itu cuman ada dua ini. Apa aja? Yang pertama bil harokat ya. Yang kedua itu bil huruf. Jadi pengirobannya itu ada kalanya dengan harokat dan ada kalanya dengan huruf. Dah, itu aja dua. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, bil harokat. Apa aja yang bil harokat, yang diirobi dengan harokat? Di sini ada 4 bagian ya, ada 4 jenis. Yang pertama itu ada isim mufrad, isim yang bermakna satu. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu isim yang bermakna banyak, yang berubah dari bentuk mufradnya. Nanti penjelasannya bisa menyusul. Kemudian ada jamak muannas salim. Ini jamak berarti banyak, muannas salim untuk perempuan ya, untuk perempuan. Kemudian fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, di sini konteksnya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu ya contohnya dengan huruf-huruf ilat, kemudian tidak bertemu dengan domir-domir yang lain seperti itu. Jadi fi'il mudhari' yang soheh, yang bersih, nggak bertemu dengan apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada yang diirobi dengan huruf. Di sini juga ada 4 poin ya. Yang pertama itu isim tasniyah, isim yang bermakna 2. Kemudian ada jamak mudzakkar salim, isim yang bermakna banyak untuk lelaki. Kemudian ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu abun, ahun, hamun, fu, dhu ya. Itu aja. Kemudian yang terakhir itu af'alul khamsah. Nah, seperti yang dikatakan tadi, af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan domir ya. Domir apa? Domir tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah.
Apa aja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu. Nah, ini ada tabel pengi'roban ya. Yang pertama itu ada isim mufrad, isim yang bermakna satu ya. Contohnya Zaidun. Nah, di sini rofaknya dengan dhammah berarti Zaidun. Kemudian nasab dengan fathah berarti Zaidan. Kemudian yang terakhir itu khofat dengan kasroh berarti Zaidin. Jazm gak ada. Kenapa? Isim gak akan jazm. Itu. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu isim yang bermakna banyak yang berubah dari mufradnya. Contohnya rojulun menjadi rijalun. Itu perubahan dari mufrad yang bermakna banyak. Nah, di sini untuk rofaknya itu dengan dhammah berarti contohnya rijalun. Kemudian nasabnya dengan fathah. Contohnya berarti rijalan. Dan khofatnya dengan kasroh berarti rijalin. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu ada jamak muannas salim, jamak yang khusus perempuan. Contohnya muslimatun. Nah, di sini rofaknya dengan dhammah berarti muslimatun. Nasabnya dengan kasroh muslimatin. Begitu juga dengan khofatnya menggunakan kasroh muslimatin. Gitu. Nah, kemudian di sini ada al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, ini fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'un, dengan sesuatu. Sesuatu ini bisa domir tasniyah, domir ya muannas mukhatabah, waw jamak, dan seterusnya, atau tidak bertemu dengan huruf ilat ya, berarti bersih. Contohnya yaf'ulu. Nah, yaf'ulu itu kalau rofa itu dibaca dengan di'irobi dengan tanda dhammah berarti yaf'ulu. Kemudian nasabnya dengan fathah berarti yaf'ulah. Khofatnya itu gak ada karena fi'il tidak akan pernah khofat. Nah, di sini langsung ke jazm dengan sukun berarti yaf'ul. Nah, di sini ada catatan warna merah ya. Ini ismul ladzi la yunsorif. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Apa aja? Ya banyak. Nanti ini ada pembahasan sendiri, ada bab sendiri untuk isim yang tidak munsorif. Cuman kalau contohnya itu afdolu. Ya. Afdolu. Nah, afdolu itu kalau rofa dibaca afdolu, kalau nasab afdolah, khofat juga afdolah, menggunakan fathah tandanya ya. Jadi nasab sama khofat sama-sama fathah. Afdolah atau ahmadah. Nggak boleh ahmadan, bukan ahmadah, tapi itu kalau ghairu munsharif seperti itu. Tidak tanwin. Ahmadu, ahmadah, ahmadah, seperti itu. Nah, lanjut, ini kita masuk ke yang diirobi dengan huruf. Juga ada 4 poin ya. Nah, yang pertama itu ada isim tasniyah, isim yang bermakna 2. Itu rofaknya dengan alif ya. Rofaknya dengan alif. Contohnya zaidani. Kemudian nasabnya dengan ya. Khofatnya juga dengan ya. Contohnya zaidaini. Dan tidak jazm karena isim. Kemudian ada jamak mudzakkar salim, jamak yang bermakna banyak untuk lelaki. Contohnya muslimunah. Ya, rofaknya dengan waw berarti muslimunah. Pakai waw, muslimunah panjang. Kemudian ada ya. Ya. Nasabnya dengan ya dan khofatnya juga ya. Musliminah. Ya, kalau muslimaini itu tasniyah, kalau jamak mudzakkar musliminah. Itu. Kemudian yang keempat itu ada al-af'alul khamsah ya. Fiil-fiil yang 5. Berarti ini fiil mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Nah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini ya rofaknya dengan nun. Ada nunnya belakangnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Nah, untuk nasab dan jazmnya itu membuang nun. Yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali, itu untuk af'alul khamsahnya. Nah, kemudian ada juga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Berarti ini fi'il mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal. Contohnya waza. Itu kalau rafa' dan nasab itu dibacanya tetap waza. Waza, yaghzu, yaghzu, itu yaghzu, nasab juga yaghzu, la yaghzu, gitu. Nah, untuk jazmnya itu membuang huruf akhirnya, waza, berarti jadi pendek bukan panjang, waza. Lam yaghzu, gitu. Lam yaghzu. Seperti itu. Mungkin cukup itu untuk materi ini ya. Nah, di sini ini untuk tabel tambahan ya, mungkin teman-teman mau mencatat, screenshot atau seterusnya bisa ya, biar mudah menghafalnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Pembagian fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Dan ketiga-tiganya ini memiliki aturan hukum tersendiri. Ada apa aja? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu yang pertama hukumnya adalah maftuhul akhiri abadan. Akhirnya pasti berharokat fathah. Jadi fi'il madhi contoh fa'alah itu nggak boleh diharokati lain di huruf terakhirnya. Misalkan diharokati dhamma jadi fa'alu, itu nggak boleh. Atau diharokati kasroh, fa'alih, nggak boleh. Karena hukumnya fi'il madhi itu pasti wajib berharokat fathah akhirnya. Itu. Kemudian juga untuk fi'il mudhari' itu yang pertama hukumnya itu pasti diawali dengan lafaz ana itu. Maka nafi awalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka ana itu. Ana itu maksudnya apa? Ana itu hamzah a, nun, na. Contoh hamzah a af'ul, atau na itu contohnya naf'ul, atau ya itu contohnya yaf'ul, atau ta gitu. Atau ta contohnya taf'ul. Nah, ini hukumnya itu pasti rofa, wajib ya awalnya. Yaf'ulu, naf'ulu, dhamma yaf'ulu, naf'ulu, taf'ulu, yaf'ulu gitu. Sampai ada akhirnya itu ada amil yang masuk, amil nasab atau amil jazm. Untuk fi'il itu gak ada amil jar, gak ada. Karena mengingat bab kemarin bahwasanya fi'il itu gak ada yang diirofi dengan irof jar. Nah, untuk amil-amilnya ini bisa teman-teman lihat ada an-nawasib, artinya itu amil nasab. Kemudian al-jawazim, artinya amil jazm. Nah, untuk amil nasab ini ada 10. An, lan, idan, kai, lamukai, lamnya kai, lamul jawab, lam jawab, hatta, kemudian jawab dengan fa, waw, dan au. Ini amil nasab ya. Nah, kalau fi'il mudhari kemasukan ini maka dibaca nasab. Contoh yaf'ulu tadi kemasukan an menjadi ayyaf'ulah, seperti itu. Lan, layaf'ulah, seperti itu. Kemudian juga ada amil jawazim, amil jazm. Ada 18 ya, ada lam, lama, alam, alama, dan seterusnya. Nah, ini jika fi'il mudhari kemasukan ini ya wajib dibaca jazm. Contoh yaf'ulu tadi, lam yaf'ul. Kemudian
lamma yaf'ul, dan seterusnya seperti itu wajib hafal. Kemudian yang berikutnya itu fi'il amar. Nah, untuk fi'il amar ini itu pasti dibaca jazm. Fi'il amar ini berarti fi'il perintah. Contoh uf'ul, idrib, itu pasti jazm, nggak boleh nggak jazm, pasti itu. Seperti itu untuk fi'il ya. Nah teman-teman, untuk ini ya, yang paling penting ini amil-amilnya ini. Amil-amil ini teman-teman wajib menghafal ya. Selain menghafal juga coba dipraktekkan ke salah satu fi'il, contoh fi'il itu dipraktekkan. Wajib hafal ya, wajib hafal. Oke, mungkin cukup itu video untuk bab hafal ya. Sekian.